wanna pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuza Maulani dari Universitas Islam Jember, Prodi Ilmu Komunikasi. NIM saya 210 340 410 1017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mata kuliah dari Pancasila, yaitu kelebihan dan kekurangan naturalisasi. Apa sih naturalisasi itu? Naturalisasi adalah proses perubahan kewarganegaraan asing menjadi warga negara suatu negara, atau dalam hal ini warga negara Indonesia. Nah, syarat-syarat naturalisasi itu ada 8. Kan banyak ya. Jadi saya akan menyebutkan 3 syarat-syarat naturalisasi. 1. Pada saat mengajukan suatu permohonan, itu harus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat itu selama 5 tahun berturut-turut, atau juga bisa 10 tahun tidak berturut-turut. Dan yang kedua, sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah ya. Dan yang terakhir itu sehat jasmani dan rohani. Naturalisasi itu ada 2, yaitu naturalisasi biasa, naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa itu ialah jenis naturalisasi yang dilakukan untuk memperoleh suatu kewarganegaraan untuk warga negara asing seperti yang terjadi pada umumnya. Nah, yang kedua ini naturalisasi istimewa. Apa sih naturalisasi istimewa itu? Naturalisasi istimewa itu maksudnya adalah orang yang diberikan suatu keistimewaan sebagai warga negara tersebut tanpa harus mengajukan permohonan secara khusus atau permohonan kewarganegaraan Indonesia, yaitu tanpa memenuhi banyak syarat. Nah, dan sekarang terakhir yaitu apa sih kekurangan dan kelebihan naturalisasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu naturalisasi, sekarang kita coba untuk membahas tentang keuntungan naturalisasi bagi negara Indonesia. Pastinya negara Indonesia itu memperoleh keuntungan yang banyak, terutama dalam bidang olahraga. Banyak kita lihat pemain sepak bola asing yang berpindah ke warganegaraan menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi. Bidang olahraga di Indonesia itu tentunya sangat beragam. Apalagi setiap bidang olahraga memiliki pemain naturalisasi yang berpartisipasi, di mana letak keuntungan untuk negara Indonesia. Letak keuntungan bagi negara Indonesia itu apabila pemain naturalisasi berprestasi dalam bidang olahraga yang digeluti. Nah, bidang olahraga di Indonesia itu kan tentunya banyak kan, beragam maksudnya lah. Apabila di setiap bidang olahraga memiliki pemain naturalisasi berprestasi, di mana sih letak keuntungan bagi negara Indonesia? Nah, letak keuntungannya adalah apabila pemain naturalisasi berprestasi dalam bidang olahraga yang digeluti, maka hal ini mengangkat nama baik Indonesia dalam bidang olahraga dan maupun bersaing secara internasional. Nah, sekarang dampak negatif naturalisasi. Apa sih dampak negatif naturalisasi itu? Adalah pemain sepak bola Indonesia adalah kurang maksimalnya regenerasi dan pengkaderan pemain muda dalam negeri. Fokus perhatian akan setia banyak pada pemain naturalisasi, tidak pada bagian membuat regenerasi yang lebih baik dari saat ini. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya jangan sampai kalah dalam bersaing dengan pemain naturalisasi untuk mengharumkan nama negara Indonesia. Sudah menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk memajukan serta mengembangkan prestasi negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.